Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how's your day? I hope you have a great day today. Okay, before we start our lesson today, let me introduce myself. My name is Amel Nurfaiza, and here I want to explain about a poem atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai puisi. Okay. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas tentang the definition of poem atau pengertian dari puisi. Kemudian yang kedua ada the structure and the types of poem atau struktur dan tipe-tipe puisi. Kemudian yang ketiga ada the linguistic features of poem. Dan yang keempat adalah contoh dari poem. Yang pertama, the definition. Poem is a piece of writing using a beautiful or unusual language arranged in a fixed lines that have a particular beat and often rhyme by Macmillan Dictionary. Jadi, puisi adalah karya sastra bahasa Inggris yang ditulis dengan menggunakan bahasa yang indah. Kemudian di sini ada social function of poem atau tujuan dari puisi, yaitu yang pertama to give pleasure atau untuk memberi kesenangan. Yang kedua ada to entertain atau untuk menghibur. Yang ketiga ada to give value of life atau untuk memberi nilai hidup. Dan yang terakhir ada as a way to express feeling and emotion atau sebagai cara untuk mengekspresikan perasaan dan emosi. Kemudian yang kedua, membahas tentang the structure and the types of poem. Oke. Kita membahas structure dulu ya. Jadi struktur dari puisi itu ada line atau baris. A word or a row of words. It is basic unit of poetry. Jadi baris adalah kata atau deretan kata. Ini termasuk dalam bentuk dasar dalam puisi. Kemudian yang kedua ada stanza, yaitu a group of lines in a poem. It is called verse. Jadi stanza adalah sekelompok baris dalam puisi. Ini bisa disebut juga dengan bait. Kemudian ada rhyme, a pattern of words that contain similar sound. Jadi, rima adalah sebuah pola kata yang mengandung bunyi yang serupa atau mirip. Kemudian yang terakhir ada meter, yaitu the number of syllables in one poetic verse. Atau meter adalah banyaknya suku kata dalam satu bait puisi. Nah, kemudian ada the types of poem atau tipe puisi. Oke. Yang pertama ada epic poem, yaitu based on myths, heroic figures atau berdasarkan mitos dan tokoh heroik. Kemudian ada narrative poem, yaitu menceritakan sebuah kisah yang memiliki karakter, kemudian alur dan setting. Kemudian antara ada lyric poem atau puisi yang mengungkapkan pikiran atau perasaan pribadi penulis. Nah, kita masuk ke bagian ketiga, yaitu membahas tentang linguistic features of poems. Yang pertama ada hyperbole atau hiperbola. When a writer exaggerates something, atau ketika seorang penulis melebih-lebihkan sesuatu sehingga terkesan lebay. Contohnya, I had a ton of homework, yaitu aku mempunyai 1 ton PR. Ya, it sounds okay. Number 2, personification, yaitu menyamakan benda mati berbuat seperti manusia. Itu contohnya rays of sunshine dance through the trees. Ya, yang ketiga ada metaphor, yaitu membandingkan dua hal yang berbeda atau untuk menggambarkan sesuatu yang dimiliki seseorang dengan sebuah hal. Contohnya, his heart of stone surprised me. Di sini ada kata heart dan stone. Yang ini, contoh kalimat ini bisa diartikan dengan hatinya sekeras batu yang mengagetkanku, seperti itu.
Di sini kan ada dua hal yang berbeda, yaitu hati dan batu merupakan dua hal yang berbeda. Tapi mereka memiliki sifat yang hampir sama, yaitu keras. Seperti itu. Kemudian yang keempat ada similar, atau similar adalah menyamakan seseorang dengan sesuatu. Biasanya diikuti dengan kata like dan as. Contohnya, her smile like a candy. Jadi senyumnya seperti permen, manis, intinya kayak gitu. Kemudian yang terakhir ada the example of poem. Contoh dari Mountain by Ika. Soaring up through the skies, standing magnificently like a commander, conceding as a noble, but your beauty is when the mist crawls, elegant and amazing. Okay, that's all for me. If you have any question, please text me. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.